Pagi itu, cahaya matahari masih lembut, menelusuk di antara sela dedaunan mangga yang tumbuh di halaman sekolah. Suara anak-anak yang berlarian di koridor terdengar seperti simfoni ceria yang selalu mengisi hari-hari Hana sejak ia memulai pengabdiannya sebagai guru setahun lalu. Udara masih segar, dan aroma kapur tulis menjadi teman akrabnya sejak ia masuk ruang kelas 7B, tempat ia mengajar bahasa Indonesia. Hana menata jilbab pastel lembut yang menjadi ciri khasnya. Ia tidak pernah memakai warna mencolok, sesuatu dalam dirinya selalu memilih kelembutan, entah dalam warna, cara bicara, atau cara ia memperlakukan murid-muridnya. Di usia 24 tahun, ia masih terlihat sangat muda untuk menjadi guru. Kadang beberapa murid baru bahkan menyangka ia kakak kelas mereka sebelum melihat name tag bertuliskan Bu Hana. Di meja, ia menumpuk lembaran nilai ulangan tengah semester. Ada satu nama yang membuatnya menghela napas kecil, Nadia Putri Lestari. Anak itu sebenarnya ceria, cepat memahami pelajaran saat dibimbing langsung, namun tanpa kesulitan mengikuti ritme kelas. Beberapa tugasnya tertinggal, dan nilai ulangannya belakangan terus menurun. Hana menatap layar ponsel. Ia sudah menulis pesan untuk menghubungi wali murid, namun baru kali ini ia mengetikkan nomor kakak kandung, bukan orang tua. Informasi itu tertulis dalam data siswa, wali pengganti, Wisnu Pratama, kakak. Ada sedikit keraguan sebelum ia menekan tombol kirim. Tetapi ia adalah guru, dan kewajiban itu harus dijalankan. Assalamualaikum, Pak Wisnu. Ini Hana, wali kelas 7B. Saya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai perkembangan belajar Nadia. Apakah memungkinkan untuk datang ke sekolah minggu ini? Ia mengirimnya, mengambil napas sebentar, lalu kembali menata kertas-kertas. Tak lama kemudian, ponselnya bergetar. Waalaikumsalam, Bu Hana. Insya Allah saya bisa. Kapan waktu terbaik menurut Ibu? Jawabannya sopan. Teratur. Tidak bertele-tele. Hana membalas, menetapkan jadwal pertemuan keesokan harinya. Dalam batinnya, ia merasa percakapan itu akan berjalan seperti biasa, singkat, formal, dan hanya sebatas guru wali murid. Ia tidak tahu bahwa pesan sederhana itu akan menjadi awal cerita panjang yang tidak pernah ia perkirakan. Keesokan paginya, sekolah tampak lebih ramai dari biasanya karena persiapan lomba kebersihan antar kelas. Hana duduk di ruang guru sambil memeriksa buku tugas, sesekali melihat jam. Janji pertemuan pukul 9. Tepat saat jarum jam menyentuh angka 9, seseorang mengetuk pintu pelan. Permisi, Bu. Hana. Hana mengangkat wajah. Di depan pintu berdiri seorang pria berusia akhir 20-an atau mungkin awal 30-an. Tubuhnya tegap, wajahnya teduh, dan ia menundukkan kepala sedikit saat bicara, memberi kesan santun dan terjaga. Ah, iya. Silakan masuk, Pak Wisnu. Hana berdiri, mempersilakan duduk. Terima kasih, Bu. Ia meletakkan helm di samping kursi, lalu duduk rapi dengan punggung tegak. Ada wibawa yang tenang darinya, tidak mengintimidasi, tetapi juga bukan tipe yang banyak bicara. Hana mulai menjelaskan kondisi Nadia, tugas yang tertinggal, nilai yang menurun, serta beberapa perubahan sikap yang ia amati. Wisnu mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk, tidak menyela. Tatapannya fokus, tidak melayang kemana-mana, dan ia selalu menundukkan pandangannya ketika Hana menatapnya langsung. Saya mengerti, Bu. Jujur saja, akhir-akhir ini saya sering lembur sehingga kurang bisa mendampingi Nadia belajar, katanya pelan. Ayah dan ibu kami tinggal di kampung, jadi sementara Nadia tinggal dengan saya.
Ada keteduhan pada suaranya. Ia berbicara pelan, tetapi jelas, dan setiap kata terasa tulus. Hana mengangguk kecil. Insya Allah, kita sama-sama bantu, ya, Pak. Nadia anak yang baik. Dia hanya perlu sedikit pendampingan agar lebih fokus. Wisnu tersenyum tipis untuk pertama kalinya. Senyum yang tidak berlebihan, hanya hangat dan sederhana. Saya sangat berterima kasih, Bu Hana. Saya lihat Nadia nyaman dengan ibu. Dia sering cerita. Hana terdiam sejenak, tak menyangka ucapan itu muncul. Ada kehangatan kecil di dadanya, tapi ia menepisnya cepat. Itu hanya komentar biasa dari wali murid. Pertemuan itu berakhir dengan baik. Sebelum pergi, Wisnu berkata lagi, kalau ada yang ibu rasa perlu saya ketahui, silakan kabari saja. Maaf kalau saya agak lambat membalas, kadang saya bekerja sampai larut. Iya, Pak. Tidak apa-apa. Setelah ia pergi, Hana kembali duduk. Hatinya tenang, entah kenapa. Pertemuan itu terasa sederhana, tapi meninggalkan kesan halus, seperti embun pagi yang menyentuh daun secara perlahan. Pasca pertemuan itu, komunikasi mereka berjalan seperlunya. Hana mengirimkan update tentang tugas Nadia, dan Wisnu menjawab dengan singkat namun sopan. Namun perlahan, tanpa disadari, kalimat menjadi sedikit lebih panjang, nada menjadi lebih hangat, meski tetap terjaga. Hari itu, hujan turun mendadak ketika jam sekolah selesai. Anak-anak berlarian sambil tertawa, mencari tempat berteduh. Hana menunggu di selasar, memeluk buku tugas sambil menghela napas kecil. Ia lupa membawa payung. Bu Hana. Ia menoleh. Wisnu berdiri beberapa langkah darinya, mengenakan jaket hitam, membawa 2 payung, sebuah besar, dan 1 kecil berwarna abu-abu. Ibu belum pulang. Masih nunggu hujan agak reda, Pak. Pakai ini. Wisnu menyodorkan payung kecil. Saya bawa cadangan. Oh, tidak perlu, Pak. Saya bisa tunggu. Ambil saja, Bu. Saya sering lewat sini. Besok Nadia bisa kembalikan. Nada suaranya lembut, tanpa memaksa. Hanya perhatian tulus yang tidak berlebihan. Hana ragu sejenak, tetapi akhirnya menerima. Terima kasih banyak, Pak Wisnu. Ia mengangguk, lalu menunduk sedikit sebelum melangkah pergi menjemput Nadia di kelas. Hana memandangi punggungnya yang menjauh. Ada sesuatu dalam sikap Wisnu, ketenangan, kehangatan, dan rasa tanggung jawab yang tidak dibuat-buat yang perlahan menancap pada hatinya. Beberapa hari setelah itu, Hana mendapat pesan dari Wisnu. Bu Hana, terima kasih untuk perhatian Ibu pada Nadia. Saya tahu pekerjaan Ibu tidak mudah. Semoga Allah lancarkan segala urusan Ibu hari ini. Hana terpaku beberapa detik. Pesan itu sederhana, tetapi, anehnya, membuat dadanya hangat. Amin. Terima kasih, Pak Wisnu. Semoga pekerjaan Bapak juga dimudahkan. Kadang, ketika Wisnu lembur, ia mengabari Hana karena Nadia belum bisa mengirim tugas. Maaf, Bu. Saya masih di kantor. Nadia saya minta langsung kirim tugas dari rumah. Hana menjawab dengan ringkas, mencoba tetap pada batas. Tetapi setiap kali pesan itu datang, ada jeda dalam hatinya, sebuah jeda kecil yang tidak ingin ia akui sebagai apapun. Suatu hari, Hana sedang duduk kelas setelah jam pelajaran ketika Nadia menghampiri. Bu, ini dari Kak Wisnu. Nadia menyerahkan sebuah kertas kecil. Hana membuka.
Isinya. Semangat mengajar hari ini, Bu. Allah pasti lihat lelah Ibu. Wisnu. Sederhana. Sangat sederhana. Namun jantung Hana berdegup sedikit lebih cepat dari biasanya. Ia melipat kertas itu, menyimpannya dalam buku, lalu berusaha menenangkan hati. Ini hanya bentuk terima kasih wali murid, hanya itu. Namun hatinya tidak sepenuhnya percaya. Hana mulai menyadari sesuatu yang tidak ingin ia akui. Ia menunggu pesan Wisnu. Ia peduli pada kesehatan Wisnu ketika pria itu mengatakan lembur. Ia ikut lega ketika Wisnu bilang sudah sampai rumah dan Nadia baik-baik saja. Namun setiap kali perasaan itu muncul, sesuatu dalam dirinya menahan. Astagfirullah, Hana, dia kakak muridmu. Jaga hati. Jaga batas. Ia takut terlalu berharap. Takut perasaannya hanya kesalahpahaman. Takut melangkahi adab dan peran sebagai guru. Beberapa malam, ia berdoa panjang setelah Isya. Ya Allah, jika perasaan ini tidak baik bagiku, hilangkanlah. Tapi jika ini jalan yang Engkau ridai, maka mudahkan. Ada getaran halus pada suaranya setiap kali mengucapkannya. Ia tidak jatuh cinta secara tiba-tiba, tidak. Ia hanya mulai memerhatikan hal-hal kecil, ketulusan Wisnu, kesopanan, bagaimana ia menghargai perempuan, cara ia menjaga pandangan, dan cara ia menempatkan diri. Namun keraguan selalu datang. Sementara itu, Wisnu sendiri merasakan dilema yang sama. Ia ingin mengenal Hana, tetapi takut dianggap melanggar batas guru, wali murid. Ia tidak ingin menimbulkan fitnah. Ia hanya membatasi diri pada perhatian-perhatian kecil. Namun diam-diam, ia sering memikirkan Hana saat lembur malam, mengingat senyum halus dan cara bicara yang lembut. Beberapa minggu kemudian, sekolah mengadakan kegiatan gotong royong besar menjelang akreditasi. Orang tua murid diminta membantu, tetapi tidak banyak yang datang. Hana terkejut melihat Wisnu muncul membawa peralatan kebersihan. Pak Wisnu? Kok, hadir. Nadia takut ibu kecapean lagi, jawabnya sambil tersenyum kecil. Jadi saya datang. Ia bekerja dengan tenang, rapi, tanpa banyak bicara. Ketika semua selesai, ia memperbaiki papan kelas yang longgar tanpa diminta. Hana memperhatikannya dari jauh. Dalam hatinya, ia berusaha menahan gelombang hangat yang perlahan muncul. Setelah kegiatan selesai, Wisnu menghampiri Hana, memberikan sebuah botol minuman. Ibu pasti capek. Hana menerima sambil tersenyum lembut. Terima kasih, Pak. Mereka berdiri beberapa detik dalam keheningan yang anehnya tidak canggung. Ada sesuatu di mata Wisnu, sesuatu yang tidak ia ucapkan, namun Hana bisa membaca, kagum, hormat, dan sayang. Hana menunduk cepat, hatinya berdetak. Apakah ia juga merasakan hal yang sama? Hari itu adalah Jumat sore. Jam pulang sekolah sudah lewat, dan Hana sedang merapikan kelas ketika terdengar ketukan di pintu. Bu Hana. Ia menoleh. Wisnu berdiri di sana, rapi, tampak gugup tapi mantap. Boleh bicara sebentar? Hana mengangguk, jantungnya berdegup tak karuan. Wisnu menarik napas. Untuk pertama kalinya, ia tampak benar-benar tegang. Maaf sebelumnya, Bu. Saya sudah pertimbangkan ini lama. Saya takut ibu salah paham. Saya takut dianggap kurang sopan. Tapi saya tidak ingin membuat perasaan ini menjadi fitnah. Hana tetap diam, menunduk sedikit. Wisnu melanjutkan, suaranya rendah dan bergetar ringan. Saya,
menghormati ibu sebagai guru. Saya menghargai adab. Tapi, saya ingin mengatakan bahwa saya tertarik dengan ibu. Ia menunduk. Bukan karena ibu guru Nadia. Bukan karena hal-hal kecil. Tapi karena kebaikan hati ibu. Cara ibu memperlakukan orang lain. Saya merasa ibu sosok yang sangat menenangkan. Hana merasakan matanya panas. Kata-kata itu begitu sederhana, namun menggetarkan. Saya tidak ingin melanggar batas. Jadi, saya ingin menyampaikan dengan cara yang baik. Wisnu menegakkan tubuh. Jika ibu berkenan, saya ingin mengenal ibu lebih jauh. Dengan niat baik. Dengan cara yang halal. Keheningan mengisi ruangan. Hanya suara angin dari jendela yang berbisik lembut. Hana menutup mata beberapa detik. Hatinya gemetar antara bahagia, takut, dan syukur. Pak Wisnu, suaranya lembut. Saya butuh waktu bicara dengan orang tua saya. Wisnu tersenyum, leganya begitu nyata. Tentu, Bu. Saya tunggu. Tidak perlu terburu-buru. Ia menunduk hormat sebelum pergi, meninggalkan Hana yang berdiri dengan hati yang penuh warna. Beberapa hari kemudian, setelah diskusi panjang dengan orang tuanya dan doa yang tak henti, Hana memberi kabar pada Wisnu. Ia berdiri di halaman sekolah, angin sore bertiup pelan. Wisnu datang dengan langkah hati-hati. Bu Hana. Hana tersenyum kecil, menundukkan wajah. Saya sudah bicara dengan orang tua. Mereka tidak keberatan. Wajah Wisnu berubah lega, kebahagiaan yang ditahan dengan sangat sopan. Hana menambahkan, dan saya juga tidak keberatan. Dua kata itu cukup untuk membuat dunia Wisnu terasa lebih terang. Ia merapatkan kedua tangannya di depan, menahan rasa syukur. Alhamdulillah. Hana merasa dadanya hangat. Tak ada sentuhan, tak ada kata-kata berlebihan, hanya dua hati yang sama-sama menjaga adab, sama-sama berusaha bertawakal. Wisnu menatapnya dengan mata yang teduh, suara lembut namun tegas. Insya Allah, saya akan datang ke rumah orang tua ibu dalam waktu dekat. Dengan niat baik. Hana mengangguk pelan. Saya tunggu. Sore itu, langit memantulkan warna keemasan. Di tengah halaman sekolah yang perlahan sepi, dua manusia berdiri saling menjaga jarak, namun hati mereka bersisian dengan cara yang paling indah dan terhormat.